Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Pratiwi dengan NPM 5019161. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang silabus dan RPP untuk kelas tinggi. A. Silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kedua, langkah-langkah pengembangan silabus. Pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Kelima, menentukan jenis penilaian. Keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Yang ketiga, manfaat silabus. Pertama, silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Kedua, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Ketiga, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. 4. Isi silabus meliputi yang pertama, identitas mata pelajaran. Kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Ketiga, kompetensi inti. Keempat, kompetensi dasar. Kelima, tema khusus SD, MI, SDLB, dan paket A. Keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Ketujuh, pembelajaran. Kedelapan, penilaian. Kesembilan, alokasi waktu, dan yang kesepuluh, sumber belajar. 5. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Keempat, konsistensi. Kelima, kecukupan. Keenam, aktual dan kontekstual. Ketujuh, fleksibel. Dan yang kedelapan, menyeluruh. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertama, pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan. Dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus, ruang lingkup rencana pembelajaran paling luas mencangkup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Secara definisi, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa kini dan masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. 2. Prinsip perencanaan pembelajaran. Beberapa prinsip perencanaan pembelajaran adalah: pertama, dilakukan oleh sumber daya manusia yang tepat dan kompeten dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran. Maka, perencanaan tersebut harus dilakukan oleh orang yang tepat. Kedua, memiliki validitas. Dalam melakukan rencana pembelajaran harus diperhitungkan bagaimana perencanaan tersebut dilaksanakan. Ketiga, berpedoman pada masa yang akan datang. Perencanaan pembelajaran yang dibuat adalah apa yang akan diupayakan untuk dapat dicapai pada kurun waktu yang akan datang. 3. Fungsi perencanaan pembelajaran.
Mengapa proses pembelajaran di sekolah harus direncanakan dengan baik? Sebagaimana diketahui bahwa proses pembelajaran di sekolah merupakan upaya sekolah dalam mencapai kompetensi siswa. Karena merupakan suatu upaya, maka proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan rekayasa yang dilakukan guru. Rekayasa merupakan suatu kegiatan yang sengaja dilakukan untuk mencapai suatu hasil secara lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menarik. Itulah sebabnya, tindakan yang disengaja diadakan harus memiliki kejelasan arah yang akan dituju. Sumber daya manusia yang diperlukan tidak hanya berkaitan dengan kuantitasnya, tetapi lebih mengarah kepada kualitasnya. 4. Manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat diketahui berbagai manfaat, yang meliputi: pertama, memberikan kejelasan dalam pencapaian kompetensi peserta didik dan prasyarat yang diperlukan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses pelaksanaan. Ketiga, melaksanakan proses pengembangan berkelanjutan. Keempat, perencanaan pembelajaran dapat digunakan untuk menarik sebagai suatu hasil karya ilmiah bagi seorang pendidik untuk dijadikan bahan usulan dalam kenaikan jabatan atau golongan, sehingga sangat perlu dilakukan mendesain suatu rencana pembelajaran yang sesuai dengan standar isi dan kompetensi dasar pada tingkatan kelas yang berbeda. C. Perbedaan silabus kelas rendah dan tinggi. Jika untuk komponen silabusnya tentu sama antara kelas rendah dan kelas tinggi, karena komponen silabus itu terdiri dari identitas pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Namun jika ditinjau dari masing-masing isi komponen tersebut tentunya berbeda antara kelas rendah dan kelas tinggi. Karena dari komponen pertama yaitu identitas pelajaran di setiap jenjang kelas berbeda. Karena di kelas tinggi sudah lebih spesifik untuk mata pelajarannya, tidak lagi tergabung ke dalam tematik. Kemudian komponen identitas sekolah bisa dikatakan sama jika memang dalam satu lembaga yang sama. Untuk komponen kompetensi inti itu sama karena sudah ditentukan dari pusat, namun untuk isi dari kompetensi inti yang akan diterapkan untuk siswa itu berbeda. Kemudian untuk komponen kompetensi dasar yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari masing-masing kelas tentunya berbeda tingkatan kompetensi dasar yang akan dipahami oleh siswa. Untuk materi pokok yang diterapkan atau disampaikan kepada siswa dari masing-masing jenjang kelas tentunya berbeda, karena materi pokok akan berkaitan dengan kompetensi dasar yang digunakan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dan akan dilihat dari desain pembelajaran yang digunakan oleh guru dari setiap masing-masing jenjang kelas. Itu juga akan terlihat perbedaannya karena akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi. Untuk penilaian ini bisa jadi terdapat juga perbedaan karena masing-masing guru akan mendesain penilaian yang beragam dari masing-masing kelas. Penggunaan alokasi waktu yang tidak akan bisa disamakan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Dari sisi sumber belajar, komponen ini tentunya sangat berbeda antara kelas rendah dan kelas tinggi. Dilihat juga dari penerapan kompetensi dasar yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi dari masing-masing jenjang kelas. Baiklah, itu tadi penyampaian dari saya tentang silabus dan RPP untuk kelas tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.